Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like hey, must have on a beat, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. Let me introduce myself. My name is Aulia, but usually call me Aul. I'm a management student in class 25B at the Technocrat University with study number 25411096. On these occasions, I will explain the materials on types of organizations and applications of management science. Types of organizations and applications of management science. Di sini saya mau mengasih tahu agenda presentasi. Yang pertama ada definisi organisasi. Organisasi adalah kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Jenis-jenis organisasi, terdapat berbagai jenis organisasi termasuk organisasi bisnis, nirlaba, dan pemerintahan yang masing-masing tujuannya unik. Aplikasi ilmu manajemen. Ilmu manajemen diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui analisis data dan pengambilan keputusan berbasis informasi. Yang pertama, definisi organisasi. Memahami konsep dasar organisasi. Organisasi adalah sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Memahami jenis dan klasifikasi organisasi penting untuk penerapan ilmu manajemen dalam konteks yang tepat. Yang kedua, klasifikasi organisasi berdasarkan tujuan. Yang pertama ada organisasi bisnis. Organisasi bisnis fokus pada keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba berfokus pada mencapai tujuan sosial tanpa mengejar profit. Dan yang ketiga, organisasi pemerintahan. Organisasi pemerintahan menyediakan layanan publik dan mengatur masyarakat. Yang terakhir, ada klasifikasi lain. Memastikan fungsi dan struktur organisasi efektif. Ada klasifikasi organisasi, struktur dan tingkat sentralisasi. Yang dimaksud ada dua, struktur formal dan desentralisasi. Struktur formal adalah kerangka organisasi yang jelas, di mana posisi dan tanggung jawab masing-masing individu didefinisikan secara spesifik. Ini menciptakan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan komunikasi. Yang kedua ada desentralisasi. Desentralisasi adalah proses di mana kewenangan dibagikan kepada tingkat yang lebih rendah dalam organisasi, memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dan keputusan yang lebih cepat di lapangan. Dan di sini ada karakteristik utama organisasi. Jenis organisasi di Indonesia. Di Indonesia, organisasi terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu perusahaan, yayasan, dan pemerintah daerah. Masing-masing memiliki karakteristik dan tujuan berbeda yang mempengaruhi cara mereka beroperasi. Aplikasi ilmu manajemen. Disiplin yang mempelajari perencanaan. Ilmu manajemen adalah disiplin yang fokus pada perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif dalam berbagai konteks. Ini saya akan menjelaskan fungsi manajemen. Didukung ilmu manajemen yang efektif. Yang pertama ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses yang membantu organisasi menetapkan tujuan jangka panjang dan mengembangkan strategi untuk mencapainya. Memfokuskan sumber daya secara efektif untuk hasil yang lebih optimal. Di sini yang kedua ada pengelolaan operasional. Pengelolaan operasional berfokus pada efisiensi sehari-hari, memastikan bahwa semua proses berjalan lancar dan sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif. Dan yang ketiga ada pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas merupakan upaya untuk memastikan produk dan layanan memenuhi standar yang diterapkan, mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui sistem pengawasan yang ketat. Sini ada tools and teknik manajemen ilmiah. Yang pertama ada pemodelan, digunakan untuk memvisualisasikan skenario kompleks. Dan yang kedua ada simulasi, menguji keputusan dalam lingkungan virtual yang aman. Dan yang terakhir ada optimasi, mencari solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Di kasus analisis data, penerapan dalam organisasi bisnis, analisis data membantu perusahaan dalam meningkatkan produksi dan distribusi, serta mengoptimalkan proses untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam operasional sehari-hari. Di sini ada contoh penerapannya.
Dalam organisasi nirlaba, contohnya adalah organisasi nirlaba sering menggunakan manajemen proyek untuk mengelola program sosial secara efektif. Dan ada organisasi pemerintah, pengambilan keputusan berbasis data oleh pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik dengan lebih baik. Dan terakhir ada kerjasama publik. Kerjasama antara organisasi nirlaba dan pemerintah dapat menciptakan dampak sosial yang signifikan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan ringkasannya. Jenis organisasi dan penerapan manajemen. Jenis organisasi itu terdapat berbagai jenis organisasi seperti bisnis, nirlaba, dan pemerintah. Masing-masing memiliki tujuan dan karakteristik yang berbeda, mempengaruhi cara manajemen diterapkan dalam praktik. Dan yang kedua ada pentingnya manajemen. Manajemen ilmiah sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data, organisasi dapat meningkatkan keputusan dan mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai tujuan. Contoh penerapannya, penggunaan analisis data dalam organisasi bisnis dan manajemen proyek di organisasi nirlaba menunjukkan bagaimana penerapan ilmu manajemen dapat menghasilkan solusi yang lebih baik untuk tantangan yang dihadapinya. Terima kasih. Inilah penjelasan saya terkait types of organizations and applications of management science. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.